Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua, anak-anak SMP, SMA, dan juga SMK, Sekolah Kristen Kanaan dan juga Kanaan Global School. Bagi para guru-guru, karyawan, bagi para orang tua murid, kita akan bersama-sama merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita bersama-sama tundukkan kepala. Mari kita bersama-sama berdoa di dalam hati. Mari kita berdoa. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kita akan bersama-sama merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita bersama-sama merenungkan mencari kesukaan Allah. Mencari kesukaan Allah. Diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat 1 hingga ayat yang ketiga dikatakan demikian. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Di sini ada kisah bagaimana Raja Herodes pada waktu menangkap Yakobus dan juga akhirnya membunuh Yakobus. Dan ketika dia evaluasi, wah itu menyenangkan hati rakyat Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi, wah senang. Kenapa? Karena mereka sudah lama pengen supaya Yakobus itu dihukum. Ya, ini berhubungan dengan ajaran yang dibawa oleh Yakobus, yaitu ajaran yang mengajarkan mengenai Yesus Kristus. Banyak orang-orang Yahudi yang tidak senang dengan ajaran tersebut dan akhirnya mereka tapi tidak berani mengambil satu tindakan. Ketika Raja Herodes pada waktu itu mengambil satu tindakan membunuh Yakobus, wah, orang-orang Yahudi senang ya karena sudah lama seperti dendam yang terbalaskan. Nah, di sini ada satu sikap yang kita bisa melihat dari sikap Raja Herodes. Ya, bagaimana Raja Herodes pada waktu itu melihat feedback ataupun timbal balik dari orang-orang Yahudi yang merasa, wah kok saya disenangi dengan saya membunuh, dengan saya menganiaya rasul-rasul, saya disenangi. Wah, saya dielulukan, bahkan mungkin saya bisa mengambil perhatian dan kesukaan manusia. Nah, ya. Tetapi kita tahu, ya, kesukaan manusia pada waktu itu bukan kesukaan Allah. Dan pada waktu itu Raja Herodes memilih kesukaan manusia dibandingkan dengan kesukaan Allah. Nah, pada hari ini kita bersama-sama merenungkan bagaimana dengan kita sendiri dalam posisi kita masing-masing sebagai karyawan. Kita bisa saja mencari kesukaan manusia. Ya, kita bisa menjilat atasan, kita bisa melakukan, wah, nampaknya di luar itu seperti yang baik. Ya, itu bagi karyawan. Bagi murid-murid juga sama, ya. Kita bisa apa? Misalkan ada temennya ya. Wah, saya pengen ditemenin sama geng itu. Saya pengen ditemenin sama anak yang populer. Ya, gimana caranya? Wah, gini ya. Caranya adalah saya ngerjain PR. Nih, nawarin ya supaya saya aman posisinya. Ya, kalau nggak ke guru, ya. Wah, saya mau baik-baikin guru supaya posisi saya aman, nilai saya baik. Nah, kalau misalkan guru, kalau perlu disogok ya. Saya jalan-jalan kemana, saya bawa oleh-oleh, kasih oleh-oleh buat guru. Nah, ini bisa terjadi. Kita mencari kesukaan manusia ya, dalam kehidupan kita. Maka dari itu dalam berbagai posisi apapun, ya, dalam berbagai posisi apapun, ini raja mencari kesukaan daripada rakyatnya. Rakyat mungkin mencari kesukaan daripada atasannya. Ya, pegawai kepada atasan. Murid kepada sesama teman atau kepada guru. Ya. Nah, ini dalam setiap posisi kita bisa mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah. Nah, kita bisa tentukan ya, apa perkataan Rasul Paulus kepada jemaat Galatia. Di dalam Galatia pasal 1 ayat yang ke-10 dikatakan, "Jadi, bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus." Kita semua sudah tahu bagaimana kita harus memilih kesukaan Allah, bukan kesukaan manusia. Maka dari itu,
memohon kepada Tuhan, kiranya Roh Kudus-Nya menyertai kita agar kita selalu taat dan juga selalu mencari kesukaan Allah, bukan kesukaan manusia. Mungkin kita dibenci oleh manusia, tetapi kita disukai oleh Allah, itu adalah hal yang lebih baik lagi. Kita akan tutup renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Doa akan saya pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan, atas kasih setia-Mu, karena Engkau telah memimpin, menyertai, sehingga kami semua bisa merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya firman-Mu mengingatkan kepada kami semua ya Tuhan, untuk mencari kesukaan Allah dalam kehidupan kami. Tidak selalu kesukaan Allah itu adalah kesukaan manusia. Kadang kami bisa mengalami dibenci oleh manusia karena kami menuruti kesukaan Allah. Tetapi ya Tuhan, kami mau selalu diingatkan melalui firman-Mu, melalui Roh Kudus-Mu yang membimbing kami, agar kami selalu mencari kesukaan Allah dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, bila sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai, agar setiap aktivitas yang kami lakukan hanyalah seturut dengan kesukaan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Biarlah kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dari dulu sekarang hingga selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai ketemu di renungan berikutnya.